Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Memori saya adalah satu kalimat, dan ini jarang dibicarakan meskipun sering di satu kalimat, dan itu kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang telah digembleng oleh keadaan. Artinya ini sebenarnya sebuah amanat dari kita. Ini tugas kita bersama. Kita sudah dijadikan sebagai bangsa yang besar. Tetapi bangsa yang besar itu tidak tiba-tiba turun dari langit. Sudah saat ini kita lupakan itu si Masumi, anak buahnya Masumi, HMT apa. Bahkan tadi Bung Karno sudah bukan PNI lagi, tapi presiden. Bagaimana bangsa lebih besar? Karena kita punya hutang yang bernama Indonesia Raya. Forum ini tidak berhenti di sini. Ini adalah sebuah forum diskusi. Apakah nasionalisme ini masih kita butuhkan? Saya menjawab harus tetap masuk kita butuhkan, meskipun ngendikanya Mas Linggar adalah kita masuk globalisasi. Jadi distribusi keadilan di seluruh muka bumi. Tapi siapa yang mendistribusikan itu? Apakah sejarah itu berhenti, tidak berkembang lagi? Tidak dalam genggaman orang-orang itu, si globalis itu, sehingga kita adalah mangsa mereka. Apa tindakan kita? Tindakan kita saat ini apa? Oke, kalau kita merumuskan, merumuskan tindakan kekinian kita dari now and forever, saat ini dan ke depan. Marxisme ini punya fondasi, konstruksi budaya yang bernama dimensi religius. Enggak bisa dipungkiri, saat Bung Karno dapat wahyu ini, saat ini bisa konstruksi, dan konstruksinya adalah konstruksi religius atau disebut dimensi religius. Di atasnya dibangun dimensi etis. Dimensi etis ini terdiri dari apa? Dimensi etis adalah demokrasi. Jadi dimensi etis bukan etika, sopan santun, tidak. Ini adalah demokrasi di dalam taman nasionalisme. Kalau nasionalisme kita luntur, udah bubar oleh kita. Saya juga pernah menulis kita diskusi tentang demokrasi Pancasila. Tapi Pancasila saya tetap teguh. Saya tetap percaya kepada Pancasila 1 Juni. Karena terbukti Pancasila kesepakatan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan menghasilkan buruk politik. Ingat kita waktu zaman Orde Baru, Pancasila dibentuk. Jadi sampai dengan saat ini saya tetap berpegang teguh percaya kepada Pancasila 1 Juni, tidak kepada Pancasila 22 Juli, meskipun itu kesepakatan, atau Pancasila yang katanya tertuang di UUD 45. Apakah memang itu Pancasila yang tertuang di UUD 45? Apakah Pancasila itu harus tarik dokumen aslinya? Kenapa Pancasila 1 Juni? Karena di sini kebangsaan nomor 1. Pada 17 April jam 10 pagi itu peristiwa politik. Dan peristiwa politik itu mencaplok seluruh suku bangsa di Indonesia ini menjadi satu bangsa. Tetapi budaya berbeda. Terus ada pertanyaan, apakah kita ini mempunyai kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional yang mana? Tetapi setelah kita belajar sungguh tentang kajian budaya, kebudayaan nasional kita tercermin di dalam setiap budaya-budaya suku bangsa. Jadi kalau kita bicara logam, ya enggak, belajar logika,
logam itu abstrak, itu kebudayaan nasional. Tapi besi konkret, besi dan logam tidak ada bedanya, karena punya sifat yang sama. Emas, logam juga, platina, timah. Jadi kebudayaan nasional ini yang mana? Sebenarnya yang nampak. Suku bangsa. Nah, konstruksi kita ini apa sebenarnya? Ya Pancasila. Pancasila adalah konstruksi dasar bangsa, konstruksi budaya. Konstruksi budaya bangsa itu Pancasila. Tanpa Pancasila tidak ada Indonesia. Setelah itu kita harus menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Konsekuensinya apa? Negara kita negara kesatuan yang berdiri. Konsekuensi sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik itu apa? Karena kita punya konstruksi budaya Pancasila, sudah pernah saya tulis juga. Satu, harus sah. Tetapi apa yang terjadi? Kudeta konstitusional terjadi. Maklumat Wakil Presiden nomor Grace Budi Tamimah. Kondisi seperti ini membahayakan situasi bangsa dan negara, sehingga ini ditiadakan, dihapus dari Indonesia. Dekret itu adalah situasi batas sosial politik, demarkasi dia. Ini harus hapus, jangan diingat kembali. Kalau diingat jadi borok politik. Apakah saat ini kita ini menjalankan kelanjutan dari dekret? Bahkan dalam dekret pun ada kesalahan dalam tata bahasa komposisinya salah. Yang tersebar dekret itu bukan kembali ke UUD 45, tidak. Kapan UUD 45 diberlakukan oleh Pak Bima sampai Mas? Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 45. Kalau mau konstituan sudah selesai. Sejak itu rakyat didefinisikan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1945. Rakyat itu budi nurani kemanusiaan. Mas Warno, budi nurani kemanusiaan itu rakyat. 17 Agustus. Nah, presiden dan rakyat. kalau saat ini kita mengklaim apapun yang dilakukan oleh rumpun kekuasaan adalah salah, kita menang. Karena apapun yang kita lakukan adalah benar. Tetapi itu terjadi dulu waktu revolusi Prancis. Sama resonansi antara Voltaire dengan Sartre itu terjadi benar. Dan batas sosial politik ekonomi resonansi. Apakah kita seperti itu? Tidak. Kita tidak sama dengan Prancis, karena budaya di Prancis berbeda dengan kita. Liberté, égalité di sana. Kita tidak itu. Dan akwarum pun kita tidak seperti akwarum waktu di Eropa. Hanya meminjam istilah supaya keren. Reformasi, meminjam istilah wah keren. Dan terjadi dalam sejarah mengapa harus diulang? Pak, gagal reformasi. Sudah terjadi sudah hadir dalam sejarah. Jangan diulang. Mungkin saya berbeda dengan Bapak-Bapak. Tidak ada hubungan sejarah. Jadi hukum rasional sejarah itu bukan pengulang, tapi membuka jalan sejarah. Kalau kita tidak punya jalan sejarah, kita selalu ada di persimpangan. Jalan sejarah apa yang harus kita miliki? Sudah dibuat oleh Bung Karno. Sudah dibuat. Perlu saya tulis sekarang nih, apa yang dibuat? Revolusi kita bukan revolusi kebudayaan, mau tidak di paradigma politik
antara Trotsky dan Stalin, war, glory and victory, gospel, war, glory. Kita tak kalahkan mana separuh dari Pak kasih anak Amerika setuju, Presiden War setuju, Charles setuju. Yang kalahkan Hitler, Stalin. Toh dia runtuh. Kita ini diajari besar sama Bung Karno. Jadilah besar sebagaimana aku, tapi mau jangan runtuh sebagaimana aku. Mungkin nggak ada di tulisan-tulisan itu. Ini namanya desiprisasi, pemecahan kode-kode ideologis. Pesan ideologis. Jadilah besar sebagaimana aku, tetapi hai anakku, kau jangan runtuh sebagaimana aku. Bung Karno progresif ke depan, progresif dan revolusi ke depan, sudah selesai. Cuma cara menerjemahkan yang salah. Kita salah cara menerjemahkan. Sosialisme Indonesia itu sosialisme lengkap sosialisme. Berarti kita jadi musuh kapitalis. Tidak, dihapusin apa yang terus ngomong. Tapi harus dihapusin. Bicaranya ngapusin kapitalis. Karena ekspresinya saya dari Indonesia itu kapitalis. Wajahnya banyak wajahnya dalam libertarianisme, drakor, cukup drakor itu ya. Bukan ini orangnya. Sehingga saya punya kesimpulan tentang Korea. Karena Korea tiap detik itu cemas dia. Memang bagus dibuat drakor, cemas tiap detik. Bagaimana sewaktu-waktu ada invasi atau aneksasi dari Korea Utara. Jadi prinsip kita harus berkuasa. Jadilah besar sebagaimana aku dan jangan kau runtuh sebagaimana aku. Nanti kita kaji bersama-sama jalan sejarah apa yang telah disediakan oleh Bung Karno untuk kita. Itu hadir dalam sejarah. Yang menghadirkan siapa? Ya harus kita. Ini hukum rasional sejarah. Ya bukan berarti berat, tidak berat. Jalan ke kanal. Sing ora gelem liwat dalan dia bene. Kok mati-mati dhewe. Binasa dia nanti. Ini ada jalan. Saya tidak tahu apakah Prabowo ini mengikuti jalan sejarah bangsa kita ini. Apa tidak saya tidak? Tidak perlu saya klaim. Untuk apa? Saya tidak punya kapasitas untuk klaim Prabowo. Apakah Jokowi punya? Saya tidak punya. Tetapi di kelompok saya nasionalis sejati ini, ya tak? Mari kita kaji jalan sejarah. Marxisme jalannya itu. Tidak yang lain. Revolusi itu bukan hal yang menakutkan. Revolusi gak menakutkan. Bukan si kontra. Tidak itu. Revolusi itu adalah di dalam dada kita meledak-ledak hampir revolusi ini. Kalau mau Pancasila itu revolusioner. Tenaga-tenaga revolusioner adalah tenaga-tenaga ya bukan apa ini jadi radikal. Nah, revolusioner ada yang nangis program tua-tua udah bisa nangis nanti maghrib ini Indonesia tanah air kita ada sembilan ini kan hidup Indonesia, hidup anak senang ya. Nah, mereka udah menjadi Indonesia. Berbangsa ini kayak apa? Ber-Indonesia, kawan. Bila mungkin uang ya, kira-kira. Ber-Indonesia, saya lu ngajari ber-GMNI. Ini ada ilustrasi dan kejadian. Pada suatu hari itu, rimba raya ini. Wah, binatangnya banteng, subur makmur, pulau subur makmur. Jadi secara ekologis itu berjalan. Ono gajah merah. Wes gua calon kan jancuk caranya nek. Gajah merah ini urung lahir ya. Gajah merah. Dari mana setelah itu kemarau panjang. Jadi pohon-pohon letih tanpa daya jadi burung-burung basa-basi berkicau. Mata air terengah-engah, langit terluka dan sebagainya.
Artinya apa? Banyak binatang yang mati, tumbuh-tumbuhan juga mulai layu, sumber-sumber air mulai saat rumput-rumput mulai maju. Usah kesana. Dibuat di sebuah tengah-tengah hutan belantara itu ada pohon beringin. Kemudiannya tak militeri. Nah, wis jutaan tahun udah. Golkar lah. Kok sih Golkar waktu itu kok? Enak di jalan ini sama. Ya, Banteng ini mesti mempunyai tingkat gotong royong yang tinggi. Nengkong ya lah, mungkin yang Arab dia punya kode-kode si pramuka. Untuk apa? Memberitahu. Misalnya, itu apa? Itu apa? Ini ya kode-kode. Jam depan, puluhan itu Banteng. Urip kabeh Banteng ya. Ketahanannya luar biasa. Makan sulit garing urip ngelak kabeh. Tapi kalau nggak ada pertolongan itu mati semua. Banteng madep pusing miring. Wis wong miring Banteng miring kabeh. Aja madep. Karena kok wedok. Lanang wedok itu pokoke Banteng madep miring rene kabeh bergabung bersatu. Bersatu ya sing ngundur Banteng. Sampai tempat itu di pohon beringin itu Banteng baca Banteng. Begitu ada bahaya. Terus 200 meter nanti ada kota sendiri. Dia datangi. Ternyata di situ tuh ada sumber air. Ini seluruh binatang untuk sampai ke situ dianggap sakral. Mungkin ada sejarah. Kue dulu nih, jamu mulu, jamu mandi. Orang Cilang. Yo itu jamu tuh. Kewan cowok menungso nih. Satu kalau. Sakral. Banteng wani. Wis ora peduli. Ya, pemarane wajane sing ngono. Ya. Banteng mau minum, ya cuma tinggal sisa ular satu di Limbah Belantara. Kemudian saya wis jadi pokoke jan cara Jawa. Itu sing mandi baru kelinting. Wis baru kelinting kula paling gede satu. Di bulat-bulatan ke pohon beringin, di bulat tangan. Saut Banteng ini. Jek, bukti uang penjara sambil mati kabeh. Nah dalam sejarah tidak ada ular itu pernah makan Banteng. Tuduhan tidak akan ke ular. Sejarahnya gitu. Wah ini puluhan ribu Banteng mendatangi pohon beringin ini. Sing dijalani beringin ora ulone nesu Banteng iki kan gotong royong ya bro kuwi bae mas kuwi rada kering kliu wis kaya Niagara ya kan kliu lah hari ini sembulannya itu sekian puluh meter hewan basis sekarang kok urip kabeh dilalah kersane apa kersane Allah maka kehidupan baru dibangun wis iki dibahas dhewe banyu ki apa ula ki apa Banteng kewan liyane karo ringin ki apa saya dapat petunjuk dari bapak saya kalau mau tidur saya suruh nembangin orang ibu itu wong tua Ibu Karno sing bantu Pancasila Pancasila dasaring negari menjelang dia kang sepisan nyembah meringala rika manusan Indonesia sila ingkang katelu kebangsane tan kena lali kedaulatan rakyat sila kapatipun keadilan sosial iku sila
kalimo mungkasi sayuk tan keno kutang seperti nginti kondengan Ayo, ayo, kutang padahal saiki tadi apa duh wong wadon aneh ngendi nak anakmu kabeh tanono kaeksi mongko durung bisa mabur susu katon musa masih tangkepina atine ngom karena nangis tangkepina atine ngom sekarang pun ngatur rumiyin motivasi dan ini pengaruh Kristen supaya menjadi bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang telah digembleng keadaan, bangsa yang pernah memimpin Asia Afrika. Bangsa yang diperlukan dalam percaturan politik internasional merdeka. Merdeka.